kembali rekan mahasiswa. Hari ini kita akan membahas ya, tentang kertas kerja pemeriksaan atau ya kadang-kadang dalam praktek lebih dikenal yang namanya working papers ya, atau kertas kerja pemeriksaan, atau kalau di audit pemerintahan disebut KKP ya, atau kertas kerja pemeriksaan. Nah, ini kertas kerja merupakan kelanjutan proses audit kita ya. Jadi kita sudah bahas dari perencanaan ya, sudah kita buat audit program, sudah kita tentukan audit objektifnya. Kemarin kita sudah bahas tentang audit prosedurnya. Untuk mencapai audit prosedur, kita melakukan pembuktian. Apa itu bukti? Bagaimana cara memperoleh bukti? Maka dari semua proses yang sudah dijalankan itu harus dibuatkan kertas kerjanya ya. Jadi kalau kita lihat ya, proses audit mulai dari perencanaan, pekerjaan lapangan, dan reporting, ini semua proses ini harus dibuatkan kertas kerjanya. Jangan sampai kita melakukan audit tapi tidak ada kertas kerjanya. Nah, ini akan berbahaya. Kalau terjadi sesuatu, maka biasanya ya yang akan ditanyakan pertama adalah mana kertas kerjanya. Nah, yang paling penting pertama akan ditanya juga adalah mana perencanaan auditnya ya. Dari sana. Jadi dari situ akan ditelusuri kenapa kita auditnya bermasalah. Ya, apakah pendapat yang diberikan biasanya bermasalah itu kalau kita salah dalam memberikan pendapat audit yang tertuang dalam laporan auditor. Jadi sini auditor salah dalam memberikan pendapat. Nah, kita itu menjadi kasus, nah diperiksa oleh yang berwenang, maka pertama akan ditanyakan mana kertas kerjanya, mana working papers, mana KKP-nya. Kadang-kadang ya biasa dalam praktek sering disingkat mana WP-nya ya. Jadi mana WP ini ya. Nah, itu dalam praktek sudah tahu ya. Itu yang dimaksud WP adalah kertas kerja, working papers. Nah, ini kertas kerja ini ya, kenapa harus ada kertas kerja ini? Karena diatur dalam ya SPAP ya, ini SPAP, Standar Profesi Akuntan Publik. Dan juga di kantor-kantor akuntan tertentu ya, terutama nih yang big ini, mereka punya standar atau audit manual secara internasional. Jadi harus diterapkan di seluruh grup kantor akuntan dengan nama induk mereka ya. Jadi kantor akuntan asing kalau bagi kita ya, itu mereka punya standar audit juga yang berlaku untuk di seluruh ya kantor akuntan di bawah naungan mereka. Jadi biasanya kalau kantor akuntan yang besar-besar itu, apalagi afiliasinya ke asing, di samping kita merujuk kepada SPAP, mereka juga punya audit manual ya. Sehingga dalam audit ya, itu masing-masing auditor harus mengacu kepada SPAP dan audit
manual. Ini kalau di grup perusahaan di grup kantor akuntan internasional ini, kalau kita tidak menerapkan audit manual, itu akan diberi sanksi, ya. Kalau semuanya tidak mengikuti audit manual, misalkan KP lokal kita tidak mengikuti audit manual, mungkin nanti kerjasama ke depannya tidak diperpanjang lagi. Mereka akan melakukan kerjasama dengan kantor akuntan lokal yang lainnya di Indonesia. Jadi sehingga mereka akan bisa pindah-pindah tuh ya kantor akuntannya di dalam negeri kita atau di lokalan kita. Sehingga di sini dalam audit manual dan SPAP ini juga diatur tentang yang namanya kertas kerja, karena kertas kerja ini penting sekali untuk mendokumentasikan seluruh proses audit yang telah dijalankan dalam memeriksa satu perusahaan, ya. Nah, ini kalau kita melihat SPAP, maka ini akan diatur dalam SA 230 tentang dokumentasi audit. Jadi akan dijelaskan di sana tentang dokumentasi audit. Seperti sebelumnya sudah kita bahas bahwa SPAP itu mengacu kepada ISA, Standar Audit Internasional, ya. Jadi kita harus mengacu ya kepada SPAP. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus membuat yang namanya kertas kerja atau working papers, ya. Nah, dalam pembahasan ini akan kita bahas ya antara lain ya di pertemuan kali ini. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan ini mengenai kertas kerja, ya. Ini antara lain pengertian kertas kerja, tujuan kertas kerja, kepemilikan dan kerahasiaan kertas kerja. Nah, ini ada 3 kelompok atau jenis kertas kerja yang perlu diketahui. Nah, ini juga nanti kaitannya dengan kertas kerja. Yang gak kalah pentingnya adalah menyangkut indexing dan tick mark, ya. Nanti kita jelaskan satu-satu. Nah, di ujung akhir nanti pada pertemuan ini kita akan lihat contoh-contoh bagaimana kertas kerja itu disajikan, ya. Maka kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, ya, pengertian kertas kerja. Jadi apa sih kertas kerja itu? Jadi kertas kerja pemeriksaan, ya, adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien yang utama, analisa yang dibuat oleh auditor yang dituangkan dalam kertas kerja, dan berkas-berkas atau bukti-bukti yang diperoleh dari pihak ketiga, ya. Jadi di luar klien dan di luar yang dibuat oleh auditor. Nah, ini dia. Jadi kertas kerja itu ya merupakan bukti bahwa auditor sudah menjalankan tugasnya, menjalankan pemeriksaannya, sehingga semua berkas-berkas yang dikumpulkan dari proses perencanaan, pekerjaan lapangan sampai reporting, ya, itu dikumpulkan oleh auditor, ya, dalam rangka nanti untuk memberikan pendapatnya, ya. Jadi pendapat auditor itu harus ditunjang dengan kertas kerja. Jangan dalam praktek ada juga laporan auditnya terbit tapi tidak ada kertas kerjanya, ya. Kadang-kadang ada audit dalam keadaan mendesak,
ya, terutama yang mau ikut tender, kadang-kadang tawar-tawaran, bisa nggak dalam waktu seminggu ini audit reportnya jadi, ya. Nah, disinilah ya nanti kita jelaskan kenapa ya auditor itu tidak bisa bekerja dalam waktu singkat, seminggu harus jadi. Itu walaupun dikerjakan dengan lembur juga tuh nggak kelar barang seminggu ya. Jadi nanti kita lihat bagaimana proses audit itu terjadi, kenapa proses audit 3 hari itu atau seminggu laporannya jadi itu, ya walaupun klien berani bayar mahal, banyak auditor yang menolak ya. Karena pasti nanti di situ kertas kerjanya tidak dijalankan sesuai yang dimaui oleh SPAP. Nah, itu sangat berbahaya dalam memberikan pendapat. Kemungkinan pendapatnya itu salah itu lebih besar ya. Ketimbang pendapatnya itu ya memang seharusnya dia berikan pendapat tersebut ya. Ini. Itu pentingnya ya pengertian kertas kerja ya. Jadi itu dikumpulkan oleh auditor dari yang utama adalah dari kliennya sendiri karena auditor memeriksa klien tersebut. Kemudian auditor berdasarkan pengumpulan data dari klien itu melakukan analisa-analisa hasil dari pemeriksaan yang dituangkan dalam kertas kerja. Nah, ini auditor waktu menuangkan hasil pemeriksaannya itu harus tertulis dalam kertas kerja. Jadi auditor itu nggak boleh hasil auditnya itu disimpan di otaknya masing-masing staf yang memeriksa. Nah, gunanya kertas kerja adalah dari kerja kolektif ini ya nanti semua hasil pemeriksaan itu dituangkan dalam kertas kerja. Nggak boleh disimpan di kepala masing-masing tim ya orang yang memeriksa gitu ya. Jadi semua apa temuan, apa hasil analisanya itu harus dituangkan ya. Sehingga semua dalam pemeriksaan itu utuh, semuanya dituangkan dalam kertas kerja ya. Nah, berikutnya adalah apa sih tujuan kertas kerja pemeriksaan tersebut ya. Yang utama adalah satu, mendukung opini atau pendapat auditor ya, mengenai kewajaran laporan keuangan. Di sini bukan kebenaran laporan keuangan. Jadi gunanya kertas kerja itu kan semua informasi bukti yang dikumpulkan oleh auditor dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan. Terus auditor nanti diminta bagaimana pendapat auditor tentang laporan keuangan yang diperiksa ya. Sehingga auditor bisa memberikan pendapat kalau sudah mengumpulkan bukti-bukti ya. Nah, bukti-bukti kemarin bukti yang apa? Yaitu bukti yang kompeten dan sudah cukup dalam auditor memberikan pendapat. Sehingga bukti-bukti yang dikumpulkan ya dan kecukupan itu sudah tergambarkan dalam kertas kerja ya. Ini. Jadi di sini tujuan kertas kerja yang pertama adalah untuk mendukung opininya auditor. Nah, berikut sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan. Nah, di sini kalau nanti ada apa-apa, tandanya auditor telah melaksanakan pemeriksaan, apa buktinya? Itu semua akan tertuang dalam kertas kerja. Karena di sini sesuai dengan yang diatur dalam SPAP. Jadi auditor itu ya tandanya sudah melakukan pemeriksaan apa ya. Ini kertas kerjanya mana saja ya. Semua kertas kerja yang sudah dia kumpulkan dalam proses pemeriksaan itu harus sudah jadi satu semua, tidak boleh terpencar di sana sini. Mungkin media tempat penyimpanannya saja dengan kemajuan teknologi ya, sekarang ini tempat itu nggak mesti semua kertas kerja auditor itu bentuknya kertas gitu ya. Memang dulu namanya kertas kerja. Jadi zaman dulu awalnya ya auditor kerjanya dengan kertas-kertas gitu, ngumpulin kertas-kertas ya.
Tapi dengan kemajuan teknologi sekarang ini, ya berarti bukti itu nggak mesti kertas gitu. Nah ini mungkin yang ada di information system, ada di komputer, di database, di server maupun yang di yang lain-lain, bentuk digital, foto, ya hasil scan dan apa. Nah itu nanti sebagai bukti ya. Ini jadi buktinya mana? Auditor ya. Nanti auditor ya bagaimana dia menyimpannya, bagaimana dia mengumpulkan buktinya, ketika diminta dia bisa menunjukkan ini loh bukti saya sudah memeriksa ya. Nah berikutnya ketiga adalah sebagai referensi dalam hal pertanyaan dari pihak pajak, bank dan klien. Jadi kalau misalkan ada klien ya, misalkan ada pertanyaan dari pihak-pihak misalkan perpajakan, bank, dan kliennya sendiri. Nah ini nanti auditor mungkin ada pertanyaan-pertanyaan khusus ya. Itu yang akan ditanyakan kepada auditor ya. Nah ini auditor kan tidak memeriksa semuanya. Nanti kita lihat bagian selanjutnya. Jadi auditor sepanjang yang dia periksa, yang sepanjang dia sampling, kalau memang pertanyaan itu bisa dia jawab, ya dia jawab. Tentunya kalau pihak-pihak lain yang menanyakan auditor, ini harus sepengetahuan oleh klien tersebut. Atau yang bertanya itu kalau bukan klien, dia harus minta izin dulu kepada klien. Jadi auditor itu juga nggak boleh menjawab pertanyaan pihak-pihak lain tanpa sepengetahuan klien. Ya, nanti kita bicara tentang kerahasiaan ya, yang harus dijaga oleh auditor. Ya. Ini. Keempat adalah sebagai salah satu dasar penilaian asisten. Ya. Nah inilah kertas kerja ini sebagai dasar untuk menilai staf, ya, kemampuan staf. Ya. Apakah staf ini mampu enggak? Ya, waktu memeriksa perkiraan tertentu yang ditugaskan kepada dia bisa menjalankan dengan baik enggak? Daya analisanya gimana? Daya penulisan ya, hasil auditnya gimana dalam kertas kerja ya. Jadi terus dia bisa memecahkan masalah enggak tanpa bantuan atasannya dulu ya. Jadi kalau ada masalah dia coba pecahkan, nah habis itu dia tuangkan dalam kertas kerja. Nah biasanya nanti kalau ada permasalahan tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk jurnal sebagian besar sebagai temuan audit. Nah dia bisa membuat jurnalnya enggak? Nah itu kalau dia mampu, itu nanti biasanya penilaiannya lebih cepat ketimbang ya rekan-rekannya yang tidak bisa menganalisa, menjurnal dan sebagainya ya. Nah itu nanti sebagai dasar penilaian asisten. Makanya kadang-kadang dari situ bisa kelihatan tuh mana-mana orang yang mampu ya, mana-mana yang tidak mampu sebagai auditor gitu. Jadi yang mampu itu biasanya dia naik jabatannya atau naik tingkatnya di kantor akuntan itu bisa lebih cepat, dari junior langsung senior, nanti bisa langsung ke supervisor ya. Nah, itu biasanya waktu yang dibutuhkan itu akan lebih cepat ya, itu. Karena dia mampu mengerjakannya. Dari mana menilainya? Jadi ya penilaian auditor itu faktor subjektifnya itu lebih rendah ketimbang faktor objektifnya ya. Di sini ini penilaian staf itu langsung dari bagaimana dia membuatkan kertas kerjanya, bagaimana menuangkan hasil auditnya dalam kertas kerja, bagaimana dia mengorganisir kertas kerja secara keseluruhan ya. Itu nanti sebagai bahan penilaian ya. Berikutnya adalah sebagai pegangan atau referensi untuk audit tahun berikutnya. Nah, ini kalau audit yang berkelanjutan, tahun ini sudah kita periksa, nah, tahun berikutnya kebetulan klien menunjuk auditor yang sama untuk pemeriksaan tahun berikutnya. Nah ini kertas kerja yang kita sudah kumpulkan tahun saat ini, audit saat ini, itu bisa dipakai sebagai dasar untuk audit tahun berikutnya. Kemungkinan ada temuan-temuan atau masalah-masalah yang harus ditindaklanjuti di tahun berikutnya ya. Atau ada jurnal-jurnal koreksi yang berpengaruh dari tahun
sebelumnya, ya, kalau auditor sudah punya atau ada kertas kerjanya, itu akan lebih mudah nanti untuk menyelesaikan di tahun-tahun berikutnya. Jadi audit tahun berikutnya itu akan lebih mudah gitu, karena auditor sudah tahu tuh problem apa di tahun yang lalu untuk melakukan audit di tahun sekarang. Area-area mana tuh yang harus menjadi fokus pemeriksaan di tahun yang sekarang, ya. Karena kita udah punya banyak-banyak temuan tuh di tahun sebelumnya. Jadi di tahun ini akan lebih mudah kita mengauditnya, ya. Nah, berikutnya adalah kita bahas tentang kriteria kertas kerja pemeriksaan yang baik, ya. Jadi tentunya kan kertas kerja juga harus baik. Ini kalau dulu bicara zamannya masih kertas-kertas, ini penting sekali, ya, kertas kerja yang baik itu seperti apa, ya. Nah, ini juga sudah zamannya computerized, ya. Ini juga harus kertas kerja itu juga harus jelas, harus baik begitu. Sekarang kertas kerja pemeriksaan yang baik itu seperti apa? Nah, ini dia. Nomor 1, kertas kerja harus mempunyai tujuan. Nah, kemarin kenapa kita sebelum-sebelumnya mempelajari tentang tujuan audit, ya. Jadi kita akan menuangkan audit itu tujuannya apa. Jadi di kertas kerja juga udah tahu ini kita meriksa apa, prosedurnya apa. Jadi makanya kertas kerja harus mempunyai tujuan. Jangan tujuannya kita memeriksa eksistensi, tapi yang kita periksa adalah completeness, ya. Sehingga harus jelas tuh nanti, ya, di kertas kerja harus dirumuskan tujuan audit kita apa, ya. Kita sedang memeriksa apanya nih, gitu. Sehingga di sini ya kertas kerja pemeriksaan harus mempunyai tujuan. Nah, ini harus dicegah menulis kembali kertas kerja. Nah, ini dulu keseringan di zaman masih menggunakan kertas-kertas ini, kadang-kadang ada auditor yang tulisannya kayak ceker ayam atau nulisnya dengan pulpen, sehingga kalau ada salah tulis, ya, dicoret-coret, akhirnya kertasnya tuh banyak hitam-hitamnya. Terus kertas kerja itu kadang-kadang di tip X, jadi tebal kertasnya, tulisannya jadi nggak keruan, sehingga harus ditulis ulang gitu. Nah, ini makanya waktu menulis kertas kerja ini harus dipikirkan benar-benar, harus dicegah menulis ulang. Sehingga zaman dulu itu auditor itu biasanya senjatanya, ya, kalau nggak kalkulator, ya dia harus punya kalkulator zaman dulu, ya, karena belum ada komputer, ada laptop begini, ya. Jadi senjatanya tuh kalkulator, pensil, karet penghapus, dan penggaris. Itu wajib, ya, zaman dulu. Sehingga auditor itu jarang menggunakan pulpen. Jadi kertas kerja itu banyak tulis pensil, karena kalau ada kesalahan lebih mudah dihapusnya. Jadi auditor jarang bawa tip X, ya, paling tip X itu nanti pinjam di klien. Itu kalau dia nulis pakai pulpen, tapi ini sebagian besar kertas kerja kenapa zaman dahulu itu menggunakan pensil. Jadi itu kalau salah bisa dihapus, sehingga mengurangi, ya, pencegahan untuk menulis kembali kertas kerja. Ya, bagaimana kertas kerja itu kalau misalkan kita analisa dan naratifnya itu udah beberapa halaman gitu kan, ya, tiba-tiba harus dibongkar, diganti. Nah, nulis kembali mungkin bisa waktu nulis kembali udah kehilangan ide lagi gitu, ya. Nah, kalau langsung kertas itu langsung dirobek misalkan, ya. Nah, ini jadi diusahakan harus dicegah menulis kembali kertas kerja. Nah, kalau sekarang kan zaman udah komputeris, sekarang ada di laptop, ya, kertas kerja tinggal kalau mau diganti tinggal save as aja gitu, ya, tinggal diperbaiki mana yang perlu diganti. Jadi kita tidak menulis ulang seluruh yang ada di kertas kerja tersebut. Jadi kita bisa delete bagian-bagian yang perlu kita ganti. Jadi sehingga di sini bisa mengurangi cost dari waktu penulisan, ya. Karena kita menulis lagi itu adalah cost, ya, biaya, ya.
Karena auditor itu berkaitan dengan waktu pekerjaannya. Jadi kalau sampai ada waktu mengerjakan ulang, ya itu udah cost gitu di situ. Ya. Nah berikutnya dalam kertas kerja pemeriksaan harus dijelaskan prosedur audit apa yang dilakukan. Nah itu dia. Kenapa dalam perencanaan itu tujuannya harus jelas dulu, prosedur apa yang harus dipakai, yang akan kita terapkan. Ya. Nah ini bagaimana menggunakan tick mark. Nah ini nanti kita pelajari tentang tick mark. Kertas kerja pemeriksaan harus diindeks, cross index. Ya nanti kita pelajari ya masalah ini. Kertas kerja harus diparaf oleh orang yang membuat dan mereview kertas kerja. Nah ini kenapa harus diparaf oleh orang yang membuat? Ya salah satu ini untuk siapa sih sebetulnya mengerjakan kertas kerja ini ya. Siapa yang ditugaskan mengerjakan kertas kerja ini, sehingga yang mengerjakan harus memberikan paraf. Itu kalau zaman masih kertas. Jadi auditor itu harus setiap kertas yang dia kerjakan, ya dia harus kasih paraf, kasih tanggal, kasih cross index, gitu ya, kasih indeks kertas kerja. Sehingga di sini yang membuat itu harus memberikan paraf. Nah ini penting sekali. Gunanya apa? Salah satu tadi kan tentang masalah penilaian staff ya. Nah itulah dari paraf-paraf itu nanti bisa kelihatan, oh ini sini dikerjakan oleh sini, oh ini bagus nih ya. Staff ini bagus, mungkin dia nanti bisa dikasih pekerjaan yang lebih menantang gitu ya. Kalau nanti dia di pekerjaan yang agak berat itu dia bisa tangani, nah itu biasanya proses untuk kenaikan jabatannya itu lebih cepat. Nah inilah makanya di auditor itu kalau bersaing ya nggak saling menjilat, tapi di sini tunjukkan kemampuan ya. Jadi hanya auditor yang mampu aja tuh yang bisa naik lebih cepat ya. Nah, itu satu waktu kuliah dia nggak main-main, dia rajin belajar, rajin baca ya. Hasil nilainya juga bagus-bagus, punya tipenya juga semangat ya, tidak malas. Nah itu ketika nanti dalam pekerjaan juga akan tergambarkan tuh hasil dia kuliah dan dia punya mental gitu ya. Jangan ada orang maunya gaji gede tapi malas kerja ya. Udah gitu, udah malas kerja otaknya kosong. Nah itu lebih repot ya, sehingga itulah nanti dalam penilaian itu akan lambat dianya ya. Ini. Ini berikutnya adalah setiap pertanyaan yang timbul pada review note harus dijawab. Tidak boleh ada open question. Nah ini, kalau kerja di kantor akuntan itu, auditor itu ada review berjenjang. Jadi junior nanti akan direview oleh in charge-nya di lapangan. Nanti in charge-nya itu akan direview oleh pekerjaannya oleh supervisor. Supervisor itu akan direview oleh manajer. Nah, manajer akan direview pekerjaannya oleh partner. Nah, itulah berjenjang. Sehingga itu penilaian staff itu adalah berjenjang. Nah, ini maksudnya review note ini adalah setiap hasil review, auditor akan membuat catatan. Jadi misalkan in charge-nya sedang mereview pekerjaan si junior. Jadi waktu si in charge-nya memeriksakan atau mengarahkan si junior, dia akan membuat yang namanya review note ya. Review note ini kamu tolong kerjakan ini, ditulis tuh ya, bukan lisan tapi dalam bentuk tertulis. Nah, itu bentuk tertulis nanti diserahkan oleh kepada si junior, tolong kamu selesaikan ya. Misalkan ini waktunya 2 jam atau ini misalkan berapa jam begitu ya. Nah, itu harus dikelarkan. Nah itu jangan sampai nanti waktu direview kembali masih ada open question. Open question itu jadi yang di review note itu belum diselesaikan. Nah itu kalau banyak review note yang masih open question gitu, itu tandanya staff itu tidak mampu ya. Jadi dia kalau nggak tahu ya tanya. Jadi kalau atasannya membuat review note itu dia harus baca. Kalau nggak jelas tanya, nggak usah malu. Nggak usah takut ya, karena itu nanti
itu merupakan yang pekerjaan yang harus dia selesaikan dalam waktu sesegera mungkin begitu ya. Jadi kertas kerja ini harus diperbaiki, kertas kerja ini ada yang kurang, nah itu dikasih tahu catatannya. Itulah yang namanya review note. Jadi jangan terlalu banyak open question, nah itu nanti bisa in charge-nya ngomel-ngomel gitu ya. Nanti dibodoh-bodohin, ngerjain gini aja nggak bisa, ngerjain gini aja nggak kelar. Ini waktu kita terbatas di sini, biasanya begitu ya. Nah ini pada kertas kerja pemeriksaan harus dicantumkan sifat dari perkiraan yang diperiksa. Misalkan kita memeriksa perkiraan kas dan bank. Nah itu prosedur pemeriksaan apa yang dilakukan. Misalkan memeriksa kas, ya kita pakai cash count. Memeriksa bank, kita kirim konfirmasi. Ya, nah itu kemarin di pembuktian sudah. Ya, makanya di prosedur itu, di pembuktian itu harus benar-benar prosedurnya harus jelas gitu, sehingga makanya perencanaan audit itu penting sekali. Kesimpulan mengenai kelayakan pemeriksaan yang diperiksa. Nah dari pemeriksaan itu setiap perkiraan yang diperiksa itu harus dibuatkan kesimpulan. Apa nih kesimpulan dari pemeriksaan kita per masing-masing account atau siklus transaksi yang kita periksa. Ya, hasilnya wajar atau ada temuan atau ada masalah atau ini ya masalahnya akan mempengaruhi pendapat atau opini dan lain-lain ya. Nah, ini yang tambahan, kertas kerja itu harus rapih dan bersih. Nah ini dulu kan zamannya masih kertas, yaitu ada kalau pakai pulpen yaitu coret ya gitu. Jadi kertas kerja itu kesannya nggak rapih ya itu. Terus tidak bersih. Nah ini juga kertas ini kerja ini bagaimana cara memfilingnya, melipatnya. Kadang-kadang kan kertas kerja itu nggak semua sama ukurannya. Nah itu bagaimana kertas kerja itu harus di file supaya kelihatan rapi dan bersih. Nah ini biasanya kalau yang sudah jadi auditor, dia dari junior juga sudah dilatih bagaimana cara memfiling kertas kerja yang rapi dan bersih ya, sehingga itu udah terbiasa. Makanya dia waktu ngelihat perusahaan kertas kerjanya berantakan langsung dikomen tuh ya sebagai bahan temuan untuk yang harus diperbaiki. Ini perusahaan naruh kertas kerjanya berantakan sekali, nyusun kertasnya, membolongin kertasnya, memfilenya berantakan ya. Ada yang tegak, ada yang rebah, ada yang ini, ada yang lipetannya nggak sama gitu ya. Nah itu nanti juga akan diperhatikan. Ini kertas kerja mudah dibaca. Ya zaman dulu kan ada tulisannya yang ceker bebek, ceker ayam, begitu kan ya. Kalau sekarang kan dengan kita menggunakan Word, Excel, udah gampang dibaca ya. Ya fontnya kan udah jelas gitu kan ya. Nggak mungkin ada yang nggak bisa dibaca. Ya, mungkin waktu nulisnya aja, waktu menuangkan ceritanya, atasannya nanya, ini maksud kamu apa gitu ya. Ini ceritanya gimana? Ini kok nulisnya begini? Kira-kira yang dimaksud tuh seperti apa? Ya mungkin itu yang mudah dibaca. Tapi kalau membaca tulisan saja, ini nggak sesulit zaman kertas dulu ya. Karena gaya tulisan staf itu beda-beda. Ada yang miring ke kanan, miring ke kiri, ada yang melingkar-lingkar seperti gulungan kabel gitu ya, macam-macam. Jadi makanya harus mudah dibaca dan jelas. Nah, ini bahasa yang digunakan adalah Indonesia dan Inggris. Tergantung klien yang kita periksa itu kliennya asing atau lokal. Atau ini untuk reporting internasional atau untuk lokal. Tapi kalau untuk biasanya bekerja di kantor akuntan yang afiliasinya ke asing, ya dibiasakan menulis kertas kerjanya adalah dalam bahasa Inggris. Karena nanti suatu saat kertas kerja kita akan diperiksa tuh oleh tim internasional. Sehingga di sini setiap kertas kerja itu diusahakan dalam bahasa Inggris. Jangan sampai nanti dia meriksa butuh translator. Ini apa nih maksudnya? Nah, ya. Nah, kita pakai translator lagi ya. Inilah makanya untuk melatih staf itu berbahasa Inggris dengan baik, karena nanti kertas kerja itu akan
diperiksa oleh internasional. Nah, ini jangan hanya memfotokopi ya data dari klien tanpa diberi suatu penjelasan. Nah, ini kalau staf yang baru junior ini instruksi atasannya nanti tolong periksa perkiraan ini ya, dan tolong nanti buktinya di fotokopi ya. Nah, karena staf nggak tahu apa aja di fotokopi ya. Tuh. Nah, itu nanti giliran auditor udah selesai audit, meninggalkan klien, kan biasanya kerja di ruang meeting, tiba-tiba auditor pulang ke kantor, ya balik kembali ke kantor, tiba-tiba auditor meninggalkan banyak fotokopian yang tidak terpakai. Nah, sehingga nanti akan ditanyakan oleh si klien, ini kenapa ditinggal, kenapa nggak dibawa? Ini kan cost nih bagi kita, fotokopi demikian banyak, tapi kok nggak dipakai? Nah, ini juga kan mengandung rahasia, ya. Jadi bukti-bukti yang terbengkalai di ruang meeting itu dokumen rahasia semua. Nah, ini kenapa ditinggal begini aja nih? Ya. Nah, itu apapun ceritanya, auditor waktu meninggalkan klien itu semua berkas yang difotokopi mau nggak mau harus dibawa ke kantor. Tinggal nanti di kantor mau diapain? Mau di-destroy, dibakar, atau di shredder, atau mau dikiloin, bungkus kacang atau gimana. Cuman jangan bungkus kacang, karena itu dokumen rahasia semua. Karena tahun yang diaudit itu tahun-tahun baru. Takutnya nanti dokumen itu ditemui oleh para pesaing atau orang yang lagi sentimen terhadap perusahaan, ya. Bisa disalahgunakan. Nah, sehingga di sini jangan hanya memfotokopi saja, tapi fotokopi, minta bukti yang diperlukan saja. Itulah nanti kita bicara cukup tidak cukupnya bukti audit. Ya, jadi di bukti audit kita sudah bahas, nggak mesti banyak yang harus difotokopi, selembar dua lembar sudah cukup menjawab kecukupan bukti. Dan bukti itu adalah kompeten. Ya, enggak yang sudah 2 lembar ini cukup ditambah lagi dengan sekilo bukti-bukti yang minta difotokopi yang nggak ada hubungannya, ya ini. Nah, sekarang adalah kepemilikan dan penyimpanan kertas kerja. Nanti kita bahas juga mengenai kerahasiaan kertas kerja. Jadi kepemilikan kertas kerja ini adalah punyanya auditor, ya. Jadi auditor sebagai pemilik kertas kerja pemeriksaan. Makanya ini harus disimpan di kantor akuntan yang memeriksa, ya. Nggak boleh ditinggal di klien, karena nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, auditor harus buka kertas kerja, ya. Nah, ini juga nanti berhubungan dengan kerahasiaan perusahaan. Jadi kalau ditanya kepemilikan, ini bahwa kertas kerja ini adalah miliknya auditor. Nah, di sini kertas kerja pemeriksaan tidak dapat dianggap sebagai bagian atau pengganti catatan akuntansi klien. Nah, ini kadang-kadang klien ini juga masih ada yang salah kaprah gitu ya. Jadi kalau dia ditanya-tanya pihak lain, tanya saja tuh auditor, dia yang tahu loh. Ya, sebetulnya yang lebih tahu siapa, klien atau auditor, ya. Jadi kenapa di sini kertas kerja itu tidak bisa dipakai sebagai pengganti catatan, ya, pembukuannya klien? Kan sudah kita dari awal kita ketahui bahwa auditor itu mengaudit itu adalah memberikan pendapat wajar atau tidak wajar, bukan benar atau tidak benar, ya. Jadi di sini, jadi auditor karena memberikan pendapat wajar atau tidak wajar, kan dia bekerja berdasarkan sampling gitu ya. Jadi kan nggak seluruh pembukuan itu diperiksa oleh auditor. Jadi ada juga bagian-bagian yang dalam pembukuan itu tidak diperiksa oleh auditor. Jadi auditor tuh nggak tahu 100% pembukuan, ya, perusahaan, kecuali apa-apa yang sudah disampling gitu ya. Jadi auditor itu bisa menjawab apa yang sudah disampling. Jadi kalau yang tidak kena sampling, kalau dia ditanya-tanya ya nggak tahu gitu. Jadi sini nggak bisa. Kenapa itu ya? Jadi kertas kerja itu tidak bisa sebagai pengganti catatan akuntansi klien, karena tugasnya adalah
memberikan pendapat wajar atau tidak wajar, bukan dia memberikan pendapat benar atau tidak benar. Kalau dia menyatakan benar atau tidak benar, boleh dianggap catatan akuntansi itu bisa nanya di auditor semuanya, karena dia seluruhnya dia periksa gitu ya. Itulah yang membedakannya. Sehingga di sini ya itu tidak bisa kertas kerja auditor itu pengganti catatan klien. Nah, bila ada pihak lain yang ingin meminjam atau mereview kertas kerja, maka harus ya ada persetujuan tertulis dari klien. Nah, seperti tadi, misalkan ada pihak tertentu ingin nanya-nanya saja, itu harus minta izin kepada klien. Bentuknya tertulis. Jadi nanti setelah oke dari perusahaan, ditembuskan ke auditor. Nah, nanti kalau sudah ada izin, baru auditor akan menjawab. Nah, kalau tidak ada persetujuan tertulis, terus pihak lain itu hanya nanya-nanya, ya, apalagi meminjam, nah itu nggak boleh gitu ya. Auditor nggak boleh menyerahkan. Ya. Nah, ini takutnya nanti itu disalahgunakan. Bisa aja para pesaing itu yang meminjam, dia menyuruh kantor lain untuk nanya-nanya, padahal itu adalah atas pesanan para pesaing begitu ya. Sehingga ini sini harus clear dulu bahwa pihak yang meminjam atau pihak yang mau mereview atau pihak yang mau menanya-nanya ya, itu harus ada persetujuan tertulis dulu dari klien ya ini. Nah, ini akuntan harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk keamanan kertas kerja pemeriksaan dan menyimpan kertas kerja tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Ya, jadi sehingga di sini karena kertas kerja itu sifatnya rahasia, merupakan isinya dokumen rahasia punyanya klien, sehingga auditor harus benar-benar menjaga ya keamanan kertas kerja tersebut. Jangan sampai kertas kerja tersebut, ya biasa kalau tim yang muda-muda kan sering nongkrong di kafe kalau pulang kerja atau gimana, tiba-tiba dia taruh kertas kerjanya lupa ya di atas meja atau di kolong kursi, tiba-tiba pas pulang ketinggalan, laptopnya ketinggalan ya, kertas kerjanya yang berisi file-file hard copy-nya tertinggal ya, ketika dia balik sudah tidak ada yang tahu ya. Nah, itu akan berbahaya ya. Ini kalau nanti bawa kertas kerja itu atau laptop itu ditemui oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, atau misalkan ya tadi kita bicara para pesaing atau para yang nanti bisa akan memeras perusahaan begitu ya. Sehingga di sini keamanan kertas kerja itu harus benar-benar dijaga oleh auditor ya. Ya, jadi kertas kerja itu merupakan rahasia ya, confidential. Itu sangat rahasia. Jadi sehingga auditor itu menyimpannya harus hati-hati. Nah, ini juga auditor kalau yang muda-muda, tim yang masih muda kadang-kadang nongkrong di kafe atau di tempat apa, ngobrol-ngobrol tentang klien yang diauditnya. Nah, ini dibiasakan bahwa mereka itu tidak boleh menceritakan tentang apa yang diaudit, informasi apa yang diaudit didiskusikan di ruang publik ya. Entah itu di kafe atau di mana yang banyak orang mendengarkan. Apalagi diskusinya saking hotnya sampai teriak-teriak. Nah, itu tidak boleh. Jadi staf itu harus mendiskusikannya, kalau tidak di ruang kantor beserta atasannya, dia tidak boleh sembarangan mendiskusikan di ruang publik. Nah, itulah menyangkut kerahasiaan. Di samping kertas kerja itu tadi harus disimpan ya, diamankan. Nah, itu dalam hal itu juga auditor tidak boleh menyampaikan informasi tanpa persetujuan klien dan tidak boleh mendiskusikannya di ruang publik ya. Nah, itu karena itu akan berbahaya kalau itu didiskusikan di ruang publik ya.